padam, kobarkan lentera iman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast halaman belakang. Bener gak sih jenenge? Oh iya. Obrolan halaman belakang. Maaf ya guys karena udah lama banget kita nggak podcast jadi lupa lupa namanya. Oke, mungkin kalian yang lupa juga, kenalin aku Sabila dengan kita menghadirkan siapa di sini? Ada siapa? Halo, kenalin aku Dia. Halo, kenalin aku Evi. Iya. Kita dari mana teman-teman? Oh iya, kita dari mana ya? Dari Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Lumajang. Aku dari Departemen Pusintek. Ya, saya juga dari Pusintek. aku dari Departemen LHPB. Apa tuh LHBB, Kak? Kok Kak? Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Iya. Oke, karena kita kehadiran Yunda Dia, nggak enak sih ngomong Yunda ya, Mbak Dia. Iya. Dari Departemen Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi kita sebenarnya di sini mau cerita-cerita, iya, cerita-cerita sama sharing pengalaman kita kemarin respon di erupsi Semeru ya yang 2023 yang barusan terjadi gitu. Sebenarnya kita mengundang Mbak Dia dan juga Mbak Sabila ini. Gue diundang. Soalnya mereka berdua yang terjun langsung ke posko erupsi Semeru yang ada di Pronojiwo, teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin dari MDMC mendapatkan penghargaan ya dari Bupati. Oh iya. Penghargaan Selamat apa ya? buat apresiasi ya. MDMC. Selamat Apresiasi. MDMC. Dan juga kalian juga termasuk salah satu yang menyukseskan program kemarin kan. Makanya kita mau denger nih cerita-ceritanya gimana kemarin tentang perjalanan kalian ke Pronojiwo dan balik lagi ke sini sampai mendapatkan penghargaan itu, dan sekarang progresnya seperti apa, apakah masih tetap lanjut atau tidak. Tapi sebelumnya takat ya, ternyata MC-nya berpindah ke sini ya. Iya. Harusnya pindah. Soalnya yang pindah, guys. cerita mereka berdua. Iya, betul banget. Awal mulanya tahu ada bencana erupsi Semeru, posisinya sedang apa, terus perasaannya bagaimana? Silakan Yunda Dia dulu deh. Tanggal 19 itu lagi apa? 19 ya? Terus Iya, tanggal 19 kan 19. 19 November. Terus mendengar itu kayak gimana sih perasaannya sebagai anggota LHPP sendiri? Pas waktu itu nggak langsung tahu sih. Tiba-tiba buka story WA ya, story WA kok pada rame nih erupsi gitu kan. Akhirnya coba cari berita-berita lagi gitu ya. Validasi Iya, validasi. Ternyata memang benar kalau tanggal 19 itu sekitar jam sore itu terjadi erupsi lagi ya di tahun ini gitu. Akhirnya ya sempat kayak was-was banget karena kok ini aku rasa setiap tahun ya hampir Hampir tiap akhir tahun kayaknya. iya setiap Desember ini November ya, kejadiannya di November tanggal 19 gitu ya. Itu sih, Dan itu tiba-tiba banget sih. tiba-tiba banget. Betul banget. Tiba-tiba banget. Iya. Tapi alhamdulillah ada korban atau enggak? Kayaknya enggak ada kan. Kalau korban Meninggal kalau nggak ada. manusia nggak ada ya. Kalau orang nggak ada. Yang Ya ada itu kalau hewan ya. iya, kalau nggak Korban salah hewan. tapi yang luka bakar ada sekitar 3 orang kalau nggak salah Iya. di datanya. Kalau Yunda Sabila gimana? Kalau yang awalnya itu karena sangat-sangat nggak tahu ya, ini kebetulan sekali. Mulai minggu awal November itu aku kan ikut diklat ke Palangmeran. Nah, karena PMI Lumajang lagi buka buat KSR, jadi buat relawan itu. Jadi aku ikut mulai minggu awal, jadi kan tergabung sama teman PMI ini di grup. Nah, rencananya kan mau ada di minggu ke berapa berarti ya? 1, 2, 3. Minggu ketiga itu ada simulasi bencana. Jadi rencananya untuk diklat lapangan, karena diklat ruangnya udah, jadi ada diklat lapangan mau simulasi bencana. Nah, tiba-tiba hamin berapa kegiatan itu tiba-tiba qadarullahnya erupsi Semeru. Jadi bukan simulasi. Jadi kita tidak simulasi. Jadi teman-teman malah kebanyakan yang teman-teman yang ikut kemarin yang ikut diklat itu kebanyakan memang udah turun ke sana gitu. Nah,
juga kita sebenarnya yang peserta Dika itu juga mau dimintai tolong sebenarnya untuk di dapur umum. Waktu itu kan dapur umumnya PMI ada di Balai Desa Ororombo. Jadi di situ mau dimintai tolong, tapi karena waktu itu kondisi masih tidak kondusif. Nah, jadi kayak nanti dulu deh, jangan kesini dulu gitu kan, karena memang kita kan secara anggota ke PMI-an itu masih belum disahkan gitu kan, karena diklatnya masih belum selesai karena ditunda kan ada ya erupsi itu. Jadi ya udah aku sebenarnya nggak jadi kesana. Nah ternyata Itu hari H. Nah karena waktu itu kalau nggak salah hujan nggak sih, lagi hujan deras banget. Waktu erupsi kan hujan selalu di sini kan. Aku kayak aduh, karena ya gitu deh kalau kita karena aku juga nggak sekali ini ke sana, maksudnya respon yang waktu tahun 2000 berapa, 2021 atau 2022 ya? 2021. Nah itu kan juga di dapur umum yang di Penanggal waktu itu, karena ya tau lah gimana kondisinya, jadi kayak aduh kok lagi sih gitu, tapi kan ya karena erupsi kita tidak bisa apa-apa ya, namanya bencana alam yang memang murni alam ini dari gunung. Jadi ya alhamdulillahnya yang saya bersyukurnya adalah tidak ada korban jiwa tadi, meskipun ada yang korban luka 3 orang itu, tapi juga emang banyak yang hewan-hewan ternak itu emang banyak sih Yunda. Juga sedihnya lagi adalah yang SD itu sih, yang SD Supi Turang 2 itu yang sampai habis tinggal Pondasi sana ya. Iya, kemarin tuh sempat ke lokasi. Ke lokasi itu benar-benar tinggal ini pondasi bawah aja. Jadi itu rata sudah nggak ada. Dan sekitarnya SD itu juga nggak ada bangunan. Iya, habis. Semuanya habis ya. Iya. Jadi terhantam apa itu ya? Batu-batu itu sama pasir. Habis, tapi ada beberapa rumah itu ya sudah nggak bisa ditempatin sih. Itu pasirnya tuh sampai ke atap, sudah nggak bisa. Gitu. Iya. Di daerah SD itu. Iya, di daerah SD itu. Astagfirullahaladzim ya. Itu memang qadarullah ya. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa hari itu. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Oke. Baik tuh setelah hari H. Kalau tidak salah sebelum hari H itu Yunda berdua ini pernah ikut pelatihan di Jember ya, dari wilayah kalau nggak salah. Bener-bener sama Allah kayak Kita kan kemarin ini loh pelatihan kebencanaan ya di pelatihan Jember yang diadakan oleh PWNA. Itu bulan September. Ya, bulan September kita berdua berangkat dan kita itu mendapat PR ya dari PWNA itu. Apa tuh PR-nya? Supaya komunikasi dengan pihak MDMC gitu. Nah, kita waktu itu sudah menghubungi ketua MDMC gitu ya, maksudnya kita menjalin komunikasi seperti itu. Itu sih Mbak. Terus habis itu ada maksudnya kabar itu ini misalnya ada bencana atau apa, kita bisa dilebatkan soalnya udah pernah ikut pelatihan gitu kan. Iya, salah satunya itu. Akhirnya kita menunggu karena Bapak Ketua MDMC waktu itu lagi keluar kota ya, ke Bogor kalau nggak salah. Itu akhirnya ada info erupsi ini. Kemudian kan ya MDMC Lumajang bergerak cepat gitu ya, langsung mengadakan rapat bersama Ortom seluruh dan juga Ortom di dan Lumajang juga, ya? betul, dan juga dengan PDM dengan pihak PDM. Itu hari setelahnya ya? Kamis. Hari Kamis kan kejadian kan Rabu ya. Tanggal 20 itu pagi kita rapat menentukan kita membuat poskor di gedung dakwah Muhammadiyah, kemudian disusunlah di situ struktural poskornya. Dan di hari tanggal 20 itu juga saya turun ikut naik ya ke Pronojiwo untuk melihat asesmen awal gitu. Itu sih Yunda. Oke. Waktu asesmen awal keadaannya melihat sendiri berarti ya di sana siswanya seperti apa? Kalau waktu hari H itu kita tidak boleh masuk di lokasi, jadi benar-benar ditutup itu sama ada pengawalan dari BPBD, polisi, tentara. Jadi kita tanggal tidak 20 bisa, itu? kita nggak bisa masuk ke lokasi. Oke. Ya, hanya saja ada teman-teman dari relawan MDMC Lumajang itu 2 orang lah, itu masih bisa masuk naik motor gitu. Oh gitu. prosesnya serem sih Yunda. Kalau kan sering kan video-video kalau ada yang erupsi sekunder dan lain-lain tuh asapnya kayak bener-bener kayak gitu. Jadi kalau mau lewat kan juga beneran kayak aku kan sampai bikin story kan kayak masuk isekai, aku bilang gitu. Iya, di jembatan itu ya, di jembatan Curah. Iya kayak bener-bener masuk ke
tempat lain gitu karena bener-bener putih Iya, bener-bener putih. Jembatan Iya, Cirakoboan. di daerah Buan ya namanya ya di daerah situ bener-bener putih, daun-daun tuh nggak ada yang Iya, hijau sama sekali. warung-warung tuh ya abu-abu kayak semi-semi abu-abu. Tapi putih. ironisnya adalah sama masyarakat tuh malah dibuat wisata, wisata, dan iya. banyak orang jualan Jualan makanan. Salah satunya tuh kayak cilok ya, Mbak? iya, kayak Akhirnya jadi korban kan warung-warung sekitar situ, akhirnya datang pedagang yang lain. Iya, betul banget. kan debu sih, debu loh gitu Kayak miris loh. banget ya. Aku Gimana? sampai Sebenarnya orang-orang itu kayak nyangkanya, kalau aku baca di media sosial nih, nyangkanya tuh itu kabut, padahal itu asap nggak sih? asap dan asap. debunya Iya, itu debu. tebel banget, banget. bener-bener tebel banget. Iya. Sampai putih. Nanti aku kasih fotonya deh, bener-bener putih beneran. Kayak kena salju, tau kena salju ya, tapi itu debu vulkanik gitu loh. Vulkanik. Aku sih kan di mobil ya Yunda, nggak tahu ya di mana. Tapi waktu hari H itu teman-teman relawan yang Yang dari terjun. divisi tanggap darurat itu kan turun ya. Itu di hari tanggal 20 aja, kan kejadian tanggal 19 nih. Tanggal 20 itu batu yang di sekitar Tempatnya gunung itu ya, tempat kejadian itu masih berasap. Berasap. Dia masih panas. Kan sekarang kalau masih kena hujan pun masih kayak gitu. Iya. berasap juga, Iya. gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih banyak letusan sekunder. Kemarin Iya, aja masih ada. betul banget. Kita syutingnya tanggal 16 by the way. Jadi kemarin tanggal 15 itu masih ada letusan sekunder, dan hari ini bener-bener yang masih hujan abu. Yunda. Sepertinya di sini juga iya. Oke, sebelum terjun ke Pronojiwo lagi untuk bersama-sama memberi layanan dukungan psikososial, yang membentuk yang membentuk acaranya tentang layanan dukungan psikososialnya, yang mempersiapkan siapa saja, Yunda? Dari Nasia saja atau ada dari organ yang lain? Dari Nasia sih Untuk yang kita- psikososial tapi ya? dibantu ada satu anggota dari IPM ya, dari IPM. Tapi untuk konsepannya kemarin saya sama Mbak Lala yang membuat. Jadi awalnya itu kan rapat itu Yang tanggal 20 itu? Iya, tanggal 20 itu sebenarnya dari NA sih ya yang mengusulkan adanya layanan dukungan psikososial ini, apalagi kita tahu bahwasanya SD Supiturang 2 itu habis total, maka kan pasti secara tidak langsung mereka kan akan kehilangan sekolah, terus mereka juga akan ya merasa sedih pastinya ya, sedangkan dari pihak pemerintah juga sekolah harus tetap Iya, KBM-nya tetap berjalan. Iya, padahal sudah mendekati AAS ya. Itu dia. Iya, karena mendekati AS, betul banget. Tuh. Dari Nasia ada berapa orang? Dari nasi A Kan tadi iya, tadi Sembilan. PJNA juga. Sekitar 9 Iya, orang ya. kita Kalau kelas dari sama PDNA kan PDNA kalau juga. PDNA Yunda berdua ya. Iya. Saya pun cuma 2 hari. Oh, sebenarnya berapa hari udah? 4. Kita Iya, sampai 4 4. hari. Dari tanggal Kita dari hari 20, 20 berapa ya? 24 Berangkat ya? minggu 23. 23. Kita dari 23 berangkat sampai tanggal 27. Iya, berarti 27 November. 5 harian ya, baru sampai di sini lagi dan langsung melaksanakan AAS di sekolah. Iya, betul banget. Iya, ceritain dong Yunda, cerita-ceritanya di sana kayak gimana sih, yang paling nggak bisa dilupain apa? Ya ketika sama anak sih ya, Mbak. Iya. Iya. Anak-anak yang dulunya sekolah di SDN Supiturang 02, Iya. itu sekolahnya terus pindah kemana Yunda? Itu kan masih masih bertahap ceritanya. Waktu kita yang hari pertama, kita kan sampai Minggu tuh di sana. Hari Senin itu yang SD Supiturang 2 itu masih digabungkan di SD Supiturang 1. Iya, jadi di SD Supiturang 1 itu dibentuk posko pendidikan darurat untuk yang SD Adik-adik yang dari Supiturang 2. Enggak, Campur. digabung. Digabung. Pun guru-gurunya juga datang ke situ yang dari Supiturang 2 karena sekolahnya nggak bisa, udah nggak ada gitu kan. Jadi mereka di sana semua. Nah, waktu yang hari pertama itu karena masih ya biasalah yang apa yang kita rencanakan apa yang kita rencanakan di lapangannya seperti itu pasti berbeda. Jadi kita masih lihat gimana dan Kondisinya, lain-lain iya. juga karena memang yang viral yang banyak diomongin sama orang-orang di sini adalah
yang SD Supiturang 2 nih yang paling terdampak gitu. Iya. Nah, waktu kita di sana akhirnya ketemu sama Kepala kepala sekolah sekolah. dua sekolah Iya. tersebut, SD Supiturang 2 dan 1. Satu. Nah, yang kepala sekolah dari SD Supiturang 1 itu bilang, "Loh, siswa kami ini juga ada yang terdampak loh," Iya. gitu loh. Karena- Maksudnya sekolahnya memang nggak apa-apa, tapi Iya. rumahnya Iya, gitu. betul banget. Jadi kenapa kok semua bantuan kok ke sana, kok siswa sini kok nggak iniin juga gitu, nggak diperhatikan juga. Nah, karena kita juga belum tahu awalnya kan, itu kan fungsinya asesmen tiap hari ya. Iya, jadi Asesmen kita harus tiap hari, tiap ya. hari. Laporan situasi pun harus setiap hari gitu kan update-nya. Jadi ya fungsinya asesmen seperti itu. Jadi untuk kita tahu data realnya gimana nih yang di lapangan, karena dari situ kita tahu kan akhirnya yang awalnya kita mau cuma ke siswa SD Supiturang 2 aja psikososialnya, akhirnya ya udah kita bareng aja di yang siswa SD 1 sama yang SD 2 juga. Jadi kita mainnya per ini sih, kita kita kloter ya. Iya, kelas 1 sampai kelas 3 hari ini. Dari 2 SD itu Iya, kan gabungkan, terus besoknya 4 sampai kelas 6. Itu kan dipisah, Mbak ya? Iya, jadi 2 hari mereka gabung, 2 sekolah tersebut itu gabung, terus di hari ketiga nih kita kan nggak tahu ya, nggak diinformasikan. Akhirnya kita datang ke sana. Kepala sekolah SDN Supiturang 1 menyampaikan bahwasanya per hari ini itu akan pindah. Kemendikbud ya? Bukan. yang warna Jadi putih itu- itu enggak sih? Itu benar tendanya Kemendikbud. Kemendikbud, cuma inisiatif pendirian posko pendidikan darurat untuk SDN Supiturang 2 itu warga. Karena kan ada yang kejauhan, Mbak. Jadi jaraknya tuh ada yang terlalu jauh gitu. Akhirnya Ke Supiturang 1. Iya, akhirnya didirikan di deket sama lokasi bencana itu sih. Posko ya berarti? Iya. Tapi emangnya di lokasi bencana itu bukan zona merah ya? Zona merah. Zona merah padahal. Iya, Tapi zona poskonya merah. tetap di zona merah. Itu dia. Agak jauh sih. Kalau ke ya? kalau ke lokasi erupsi itu ya, Heeh. itu ke kanan. Nah, itu lurus, masih lurus. Tapi sebenarnya kalau Tapi yang misalnya terlalu jauh sih. terjadi erupsi lagi sebenarnya juga bahaya juga ya di situ. Nah, itu Allah a'lam. Itu tidak bisa saya dan ini tidak bisa tidur. Iya, jadi kalau malam kita itu kebetulan kita dapat di luar ya tidurnya. Kita kan tidurnya di luar, Iya, nggak jadi di dalam teman-teman kamar. yang lain itu di dalam kamar ya. Iya, karena nggak muat. Iya, nggak Heeh. muat. Iya. Iya, betul. Jadi ada 2 kamar, tapi Heeh. udah kita kasihkan ke teman-teman yang dari PCNA itu. Nah, di luar Di ya, luar Mbak. tidurnya. Di luar. Jadi tiap malam tuh ayo kita packing barang-barang kita. NCS. Jadi udah prepare dulu nih. Iya, udah mitigasi dulu nih kita berdua ya. Iya. Jadi ayo Mbak kita rapikan dulu barang-barang Barang-barang kita. tuh pokoknya Jadi harus kalau tinggal bawa tengah malam gitu. tiba-tiba ada jeder gitu ya, ada sesuatu hal, kita enak langsung cangklat aja nih tas ini. Karena bener-bener kita datang hari Minggu nih. Hari Minggu udah ada warning nih. Warning ini. Banjir. Iya, banjir. Kalau hujan iya. Di belakang rumah posko posyan kita, kan itu di sungai. Kita kan di ini, di apa? Di dusun apa? Renteng ya. Kampung Renteng. Di Kampung Iya, kita Renteng. di Kampung Renteng. Nah, waktu kita nyampe hari Minggu itu sorenya di warning lah di grup Poskor. Iya. Hati-hati Iya, di kawasan Kampung Kampung Renteng, Renteng, karena iya. tanggulnya sudah penuh. Iya, Kalau sudah hujan dengan intensitas tinggi lagi sepertinya akan banjir. Iya. Dan Sedangkan sore tuh udah hujan soalnya. Sudah hujan ya udah lah, terus habis itu terang. Habis itu kita persiapan buat besok, buat hari Senin, kita tidurlah, mau tidur. Habis itu jam 11 denger ya, apa ya? Mbak, denger suara gunungnya itu. Itu kan hari keberapa tuh, hari Senin malam Selasa itu. Pokoknya ada aja deh. Pokoknya malam Senin itu tiba-tiba entah jam 11 atau setengah 12 itu tiba-tiba hujan. Bangun semua. Iya. Mbak, hujan. Iya Mbak, hujan. tidur, iya. Malam. Kita nggak tidur. Mbak, ya apa ini banjir gimana? Mungkin Yunda-Yunda di rumah nggak tahu nih, tanggul itu maksudnya tanggul apa? Itu Apa sungai. sih? Apa sih ya? Kan ada aliran sungai nih. Iya. Di sebelah-sebelahnya itu ada kayak Pembatas iya Pembatas ya, kayaknya iya. kayak gitu. supaya nggak meluber. Nah, Iya, itu dia betul. karena itu udah penuh gitu Sudah bilangnya di penuh. grup itu. tanggulnya itu dari apa sih Yunda? Nggak tahu juga. Tapi bilangnya pokoknya ada tanggulnya di sebelah situ gitu. Grup kan kita kayak aduh, oh Deket my banget kok ya, Mbak. Heeh, Karena jalan pun kita bisa nyampe ke sungai itu. sungainya benar-benar di belakang. SDN Supiturang 2 yang dulu itu juga ada tanggulnya gitu kah? Nggak ada. Oh jadi memang Itu iya. Aliran lahar itu, iya. Sungai itu sih kan aliran dingin Dari lahar itu, loh. iya. Kan emang kalau hujan kan deres banget emang kan banjirnya di daerah Besuk Koboan itu kan kita juga khawatir. Alhamdulillahnya yang malam itu nggak
ini hujannya nggak lama, bentar doang, kayak sekitar jam 12-an itu udah selesai. Itu tapi kita malam udah- Senin kayak Sudah tidak bisa nggak bisa tidur. Iya. Habis itu besoknya lagi ada letusan sekunder yang ada video orang lari-lari rame dari besok koboan karena nah itu habis itu terus ada letusan sekunder lagi gimana gitu. Habis itu malam habis selesai ya seperti sama Sudah, deh habis jadi kita tiap malam agendanya kita itu kan pagi kita psikososial ya, layak LDP itu, terus kemudian udah kita pagi di SD, nah sorenya ini kita di posko pengungsian. Jadi kita di sana pendampingan kepada adik-adik ya, anak-anak sekolah gitu. sama Iya, anak-anak sekolah aja iya atau sama kita apa ke fokusnya di anak-anak sih, iya. Karena kan mereka pulang sekolah itu ke posko, itu kan diantar jemput pakai ini ya, apa mobilnya TNI. Iya, ya. mobilnya TNI. Iya, mobilnya TNI. Jadi mereka di sana itu sendirian karena orang tua mereka itu di pengungsian pada pulang, melihat kondisi rumahnya, melihat ya ada yang bekerja ya, karena memang harus iya gitu, ada yang melihat kondisi rumahnya. Akhirnya kita yang kayak apa ya, ngomong adik-adik itu dengan kita kasih mainan, kita kasih ya belajar lah di situ, pendampingan belajarnya, apalagi mereka mau AAS gitu. Nah terus kalau pulang ya sore itu jam 1 sampai sekitar jam setengah 4, terus kita pulang nih ke posyan, kemudian sore kita bersih diri ya, kita makan bersih diri, terus nanti habis maghrib Ya, habis kita ada maghrib. rapat evaluasi sama prepare perencanaan untuk besok gitu. Jadi kita selalu packing ya, packing kue, jadi packing snack. Ya, snack untuk adik-adik karena mereka apa ya butuh apa ya dopamin. Iya, kebahagiaan. iya betul. Juga kebanyakan yang dari posko itu kita temui kemarin tuh katanya guru-gurunya juga mereka tuh berangkat sekolah itu nggak sarapan. Iya betul banget. Iya, karena kan pagi banget nih Pagi, sekolah masuk. kan Nah, harus sedangkan dijemput. dari dapur umum itu jam berapa, Mbak? Ready-nya? Jam 7. Kita aja berangkat nggak pernah sarapan ya. Iya, kita nggak jam pernah sarapan 7. berangkat. Heeh, dari Nggak ada MDK ya teman-teman. aku takut banget lagi. Tapi pas aku yang turun itu pulang ada mobil SPPG kok, tapi nggak tahu ya, mungkin daerah Pasirian, mungkin nggak tahu. Takut banget. Kayaknya sih belum ada sih. Tapi kemarin oh jangan out of context nggak jadi. Ya nggak jadi tahu. mereka nggak sarapan kan. Jadi kita masih kadang tuh kita kasih roti sama susu ya, kita kasih. Karena kebanyakan nggak sarapan katanya gitu. Ya kita pun memang iya dari DU memang jam 7 sih. Kan sekolah jam 7 masuk. Terus kalau saya lihat di dokumentasi dari hari pertama, hari kedua, itu seperti banyak adik-adik yang nggak pakai seragam sekolah ya. Nah, Ya iya. itu yang terdampak itu Mbak. Yang rumahnya terdampak. Bener-bener habis. Ada kan salah satu. Itu maksudnya juga ikut ke Iya, nggak betul. ada seragam. Ada yang seragamnya ada tapi nggak punya sepatu. Iya, ada yang pakai sandal mereka. Iya. Jadi separah itu memang ya. Kalau dengar-dengar sih katanya letusan yang kemarin tuh lebih besar daripada letusan yang tahun-tahun lalu, bener nggak sih? Iya, karena dampaknya ke ini lebih Perumahan parah ya. sekarang. Iya. Dampaknya ke perumahan warganya ya, tapi mungkin mitigasinya sudah bener ya. Sebenarnya warga sana itu sudah bagus ya mitigasinya. Jadi ketika sudah dikode, dikasih warning sama BPBD jadi posisi mereka kalau malam itu pintu tuh selalu terbuka dan sepeda motor, mobil itu posisinya sudah ke arah jalan. Iya. Jadi mitigasinya sebenarnya sudah bagus mereka. Juga mungkin udah banyak yang pindah ke itu nggak sih yang Huntap. Huntap. Mungkin. Beberapa sih. Oh. Iya. Kan yang dari yang tahun 2021 itu kan banyak juga yang rumahnya rusak kan akhirnya ada Huntap itu mungkin udah banyak yang stay di sana atau gimana gitu. Ya, kembali lagi setelah iklan. Kita lagi ngomongin tentang perjalanan mereka ke Pronojiwo untuk terjun langsung di posko erupsi Semeru. Kita mau tahu dong ceritanya tentang kegiatan kalian di sana, kegiatannya untuk pelayanan dukungan psikososial. Gimana? Siapa dulu nih? Oke, Mbak Sabda dulu. Dilempar-lempar. Kegiatannya karena aku ikut di hari pertama dan kedua aja. Jadi yang hari pertama itu sebenarnya karena baru turun kayak yang tadi aku sampaikan. Jadi rencananya memang kita mau ya bukan pembelajaran sih, apa ya Mbak? Kayak main tapi sambil belajar gitu Iya, loh betul. rencananya gitu. Tapi karena ya gitu lokasi juga tempatnya buat pos pelayanan dukungan psikososial juga belum kondusif, habis hujan becek banget.
dan bareng juga sama kegiatannya dari Lazismu yang bagi-bagi bakso. Jadi kita ya fokus bagi-bagi bakso sih sebenarnya. Tapi teman-teman ada juga yang kebetulan dapat kesempatan juga buat ikut pembelajarannya adik-adik kelas 1 ya. Kelas 1 gitu juga ada. Jadi ada juga yang udah masuk kelas, ada juga yang ya udah main sama yang adik-adik yang habis makan bakso itu di bawah gitu. Ya sampai itu aja sebenarnya yang hari pertamanya. Lumayan seneng ya adik-adik makan bakso itu ya. Ya seneng sih. Teman-teman juga karena di lapangan kan, di bawah tuh di lapangan di belakang sekolah juga ya habis makan bakso ya lari-lari, main-main gitu. Nah, juga kebingungan kita juga, bukan kebingungan ya. Takutnya juga karena betul tadi disampaikan bahwa udah mepet sama ujian semester. Nah, karena juga katanya kepala sekolahnya Bupati itu udah Bunda Indah itu udah menginstruksikan untuk adik-adik yang di sana itu udah harus KBM. Nah, kalau kita tiba-tiba masuk di tengah-tengah proses KBM itu juga kan mengganggu KBM nih. Jadi awalnya kita juga pas koordinasi kita juga menyampaikan apa waktu adik-adik istirahat atau waktu adik-adik udah pulang sekolah dan lain-lain, apa mending kita pindah aja ya langsung ke posko gitu. Maksudnya adik-adik udah pulang sekolah nih jadi nggak ganggu KBM. Nah ternyata di sana KBM-nya kayaknya dipangkas ya jamnya. Jadi mereka itu pulangnya jam 10 itu udah pulang. Tapi ada tapinya, kalau misalkan cuaca lagi tidak mendukung juga mungkin ada letusan sekunder dan lain-lain. Nah, mereka bisa jadi dipulangkan lebih awal, bisa jam 8, jam 9 gitu. Nah, menyesuaikan juga. Kita juga bareng sama beberapa komunitas sama mungkin NGO lain ya yang juga ada buat melakukan di sekolah darurat itu juga punya layanan dukungan psikososial juga karena kita bareng. Jadi ya berbagilah gitu di situ. Jadi seperti yang tadi disampaikan, dibagi kelas 1 sampai kelas 3 dulu dan lain-lain. Ya, ada yang di luar sama komunitas sama NGO lain. Kita di kelas ya. Baru bisa mulai yang benar-benar startnya layanan dukungan psikososial itu hari kedua, hari Selasa. Nah, hari Selasa kita belajar soal adik-adik supaya mengenal emosi. Emosi. Ya, jadi kita buat nih flashcard emosi, terus di sana kita flashcard. Maaf ya. Flashcard emosi. Di situ ada macam-macam emosi. Jadi kita game sambil kita bentuk kelompok. Jadi ada pendampingan dari kita. 9 dibagi 9. Nah, setelah mengenal emosi dari kartu itu, mereka kita ajak nih bercerita gimana perasaannya mereka, gimana kalau ada suara gunung, gimana perasaanmu. Terus sekarang di sini lagi ada apa sih, ada kejadian apa. Dan dari sana kita mancing nih untuk mereka itu mau bercerita gitu. Ada yang menunjukin perasaannya tuh dia lagi sedih, lagi takut gitu. Hari kedua ya. Ada yang berani bercerita ya, Mbak? Ada, dan bahkan ada yang bilang tuh ya, salah satu siswa SDN Spiturang 2 itu yang laki-laki tuh Mbak, itu dia rumahnya habis dan dia tuh terlihat banget dari segi ekspresi mimik wajah itu kalau dia lagi sedih ya. Dan dia harus kalau malam tuh tidur di rumah Pak De Budenya gitu. Kalau pagi dia ke posko. Jadi benar-benar tidak tersisa sudah itu rumahnya. Dan ada juga yang bikin sedih adalah kan tadi kita cerita juga, kita kan kasih snack nih ke adik-adik. Nah, ada beberapa tuh yang nggak mau makan. Karena waktu aku tanya, ada teman juga siapa gitu lupa aku dari kita yang dari tim itu tanya, Mbak itu nggak mau dimakan loh, kenapa? Katanya buat ibunya. Hah? Ya aku gitu. Terus akhirnya aku tanya langsung ke anaknya gitu, kenapa dek kok nggak dimakan? Iya mau makan sama ibu aja gitu. Loh nggak apa-apa makan aja, kamu sudah sarapan apa belum? Aku bilang gitu. Belum loh, kamu nggak lapar tak? Enggak, tapi nanti ini makan buat ibu aja. Sampai aku bisikin ke dia, makan aja nanti kakak kasih lagi, soalnya ada lebihannya kan. Nggak mau, tetap nggak mau kak, nggak apa-apa ini aja, tapi nanti dimakan sama ibu gitu. Jadi mereka ibu sudah memikirkan ya, mungkin ibunya lagi di pengungsian, jadi mereka lagi juga mungkin makannya nggak seperti biasanya mereka di rumah gitu loh. Jadi jadi banget.
Itu mungkin salah satu cerita yang sangat diingat ya sama Yunda Sabila, Yunda dia juga. Perlu diketahui bahwa saat terjadi bencana itu kemudian Bupati kita kan mengeluarkan minggu tanggap darurat bencana ya. Oh, tanggap darurat TDB, tanggap darurat bencana. Selama berapa hari ya? Itu 2 minggu. Biasanya yang kemarin itu 1 minggu dulu. Habis itu karena masih belum di sana masih belum kondusif, akhirnya diperpanjang. Hanya 2 minggu. Iya, 2 minggu. Tanggap daruratnya 2 minggu. Sekarang lagi berarti pasca bencana berarti sekarang. Iya, sekarang pasca Sekarang lagi bencana. pasca bencana. Sekarang pasca bencana karena sudah selesai masa tanggap darurat gitu ya. Iya, Oke, kemudian hari ketiga dan keempat gimana? hari ketiga dan Kenapa keempat Anda kok itu sudah turun? Bekerja ya teman-teman. Iya. Punya tanggung jawab untuk mencerdaskan orang tua. Karena saya pengajar, jadi karena anak-anak juga mau semesteran, jadi jadwalnya tidak bisa diganti karena harus mengajar begitu. Ya, di hari ketiga seperti yang aku sampaikan tadi ya, kalau di hari ketiga itu SDN Supiturang 1 dan SDN Supiturang 2 ini bisa sudah nggak gabung lagi. Nah, di hari Selasa itu kan tidak ada komunikasi ya dari pihak sekolah gitu ya. Ya, kita datang pagi tuh, jadi kita berangkat itu 5:30 ya Mbak. Iya, Kan dari biasanya pertama itu 5:30. kita 5:30. Jadi 5:30 itu 5:30. Yes. sampai sekolah jam 6 Jam sih. 6. Iya. Setengah 6 itu dari posyandu Iya, karena lumayan lah perjalanannya. Jauh. Iya, lumayan jauh. Dari posyandu kita lumayan jauh, jadi kita prepare tuh jam 3 itu sudah gantian mandi ya. Kita walaupun dingin banget, ada yang nggak mandi. Ada. Nggak mandi nih kayaknya. Loh, mandi enggak, kita kan jadi inget deh pagi-pagi. Kerebus air jauh. Itu nanti lah, itu nanti. Nanti aja Jadi, deh. kita 5:30 itu sudah ready semua, kita berangkat nih. Jadi kita berangkat, ya satu mobil tuh berangkat, nyampe di Supiturang, Supiturang 1 itu. Satu mobil berapa orang tuh? 10. Iya, 10 orang Mbak itu. Jadi kita, Beneran. Aku sama dia duduk di depan 2 orang. iya, di kursi depan tuh orang. Bener banget. Jadi jam 6 tuh nyampe, kita membantu para guru di sana itu menyambut adik-adik datang. Nah, di hari ketiga itu ketika kepala sekolah datang, kepala sekolah menyampaikan, Mbak ini anak-anak SDN Supiturang 2 itu per hari ini mereka ada di posko sendiri. Nah, lokasinya di sana. Nah, akhirnya saya langsung hubungin ketua posyan dihubungin. Ini anak-anak SDN Supiturang 2 nih di posko. Nah, akhirnya tak suruh langsung cek lokasi di sana. Nah, bagaimana keadaannya di sana? Karena kan kita nggak mungkin ya langsung kita mau pindah ke anak-anak SDN Supiturang 2. Karena kita sudah nyampe di situ juga kan. Iya, dan tugasnya kita bener, komunikasinya juga kita di situ awalnya, satu tempat di situ. Maka ketua posyan sama satu relawan dari MDMC itu berangkat ngecek lokasi posko pendidikan darurat di SDN Supiturang 2 itu, dicek. Iya, betul banget. Nah, di sana disampaikan bahwasanya kepala sekolah SDN Supiturang 2 itu menyampaikan kalau juga butuh bantuan nih dari kita. Akhirnya, aduh gimana ini? Kan nggak mungkin. Akhirnya langsung putar otak gimana caranya. Ya sudah, kita bagi aja. Jadi 8 orang 8 berarti. itu kita bagi 2. Jadi ada yang 4 orang di SDN Supiturang 1, yang 4 di SDN Supiturang 2. Jadi waktu itu juga kita langsung memutuskan dibagi, langsung aku komunikasi sama kepala sekolahnya bahwasanya kita harus dibagi. Oke, jadi yang kelas, dan waktu itu bareng juga sama pemeriksaan kesehatan dari PMI kita, dari kita. Oh, betul. Iya, dari kita. Kira dari PMI. Dari kita di SDN Supiturang 1. Iya. Jadi kita bagi yang kelas atas dulu kemarin, kelas atas dulu sama kita, yang kelas bawah pemeriksaan. Gitu sih, iya. Kegiatannya apa Mbak yang 3 hari itu? Kegiatannya itu sih kita ini sih ya, kita meluapkan emosi ya, itu dengan menyanyi sama mereka, sama games-games sih. Iya, jadi mereka itu iya, jadi mereka itu kita tawarkan nih ke mereka, kalian mau apa, jadi biar mereka itu bener-bener bisa meriliskan emosinya di situ. Jadi mereka nyanyi di situ, nyanyi sama kita. Itu sih. 2 hari tuh gitu terus, 2 hari.
yang hari ke Kamis itu kita tetap dipisah. tetap dipisah. Di hari Kamis itu kita di situ ini sih kita ya main-main, terus kemudian di hari Kamis itu yang di SDN Supiturang 2 ya, itu karena aku di sana di hari Kamis itu kita di akhir itu kita ada part kita ngasih apa sih sticky note untuk mereka, jadi apa yang mereka rasakan di hari itu sih, lebih mengenal untuk perasaannya juga. Ya penting itu sih. Iya. Sebenarnya kita udah nyusun ya Mbak. Itu terkait dia dengan- konsepnya iya, udah konsepnya tuh sudah matang, tapi ternyata ya kembali lagi ya ketika di lapangan itu pasti berbeda. Ya kita Itu kan sih. semua hanya bisa berencana. Iya betul Iya. betul. Di hari keempat itu juga kita ngasih reward sih kepada adik-adik SDN Supiturang 2 itu yang dari itu berpartisipasi aktif lah ya, jadi biar Lebih semangat lagi. betul banget. Sebuah motivasi juga buat dia tetap semangat belajar. Terus juga di hari Rabu itu di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo itu kita bertemu sama salah satu DPR dari RI. DPR RI. Iya, DPR RI. Kebetulan dari Nasia, dari MDMC Iya. ada acara layanan. Iya, betul banget di situ. Akhirnya kita ngobrol nih sama beliau dan Asik. kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Apresiasi itu tadi Apresiasi. Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah dikenal nih apa nih MDMC gitu ya. Apa kegiatannya di sini gitu. Ya kan membantu dan sukarela ya teman-teman. Iya. Ya kalau kalau kayak gitu-gitu memang yang paling pertama adalah kita harus kita punya di dalam diri kita adalah sukarela. ikhlas. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mereka berdua lebih tepatnya ya. Saya cuma menunggu saja di bawah sambil harap-harap cemas. Jujur aku khawatir banget. Tak chatting terus tiap hari. Enggak apa-apa kan di sana gimana kondisinya? Takut aku. Aku tadi yang waktu yang ada latihan sekunder tuh kayak ke teman-teman, pulang nggak sih? Pulang. Kita pulang aja nggak sih, kita bilang ya ketua pos. Iya, aku tuh karena aku kan hari Rabu itu emang ada jadwal kan di kerjaan, nah harus ngajar tuh kayak overthinkingnya dulu tuh bisa turun karena memang di besok kebon kan dibuka tutup terus. Iya, jalannya buka Kalau tutup bisa turun terus. gimana gitu. Sekunder itu lewat kan. Terus gitu. Iya. Itu ya Mbak di hari banyak kedua nggak ya, sih yang yang kita kepikiran yang teman-teman tuh turun ya. Hari pertama, hari Senin. Iya, hari Senin. pertama itu turun. Nggak bisa naik. Belanja ya. Belanja. Terus nggak bisa naik ya Iya. sampai malam kita nunggu nih mereka untuk rapat. Ternyata ya udah kita tinggal aja karena kita telepon bisa naik nggak, karena waktu itu infonya lagi ditutup karena lagi ini ya ada letusan suku Itu jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9? jam 8 kejadian itu jam 8. Jam 8 malam baru Iya. bisa. Karena memang ditutup. Mereka nyampe itu jam setengah 10 kalau nggak salah. Malam. Kan lagi di sana itu ternyata aku baru tahu. Ternyata di sana lampu itu tidak merata, lampu jalan. Ya, Mbak. Apakah itu sebuah dampak dari erupsi atau memang tidak rata ya lampu jalan? Nah, katanya kan waktu itu kita ke toko kelontong dekat situ kan beli buat masak itu. Tanya, "Bu, kok gelap ya di sini?" gitu. Iya, Mbak, emang lampunya itu katanya orangnya bilangnya di Pronojiwo aja. Padahal itu Pronojiwo ya, maksudnya mungkin di Pronojiwo yang atas gitu, yang di sana yang ya di atas itu emang di atas itu kan emang ada Indomaret, ada Alfamart di atas, tapi karena kita kan di Kampung Rentengnya itu jalannya itu bener-bener gelap dan kalau ada cahaya pun itu dari rumah. Kalau nggak ada rumah ya nggak ada. Kan kita sempat keluar kan, hari apa tuh? Mbak. Kita Cari- juga cari kartu. Ada nggak ada sinyal? Bener-bener nggak ada sinyal. Kartu HP. Oh, Iya, Kan jadi punya aku ini pakai nggak ada. Indosat kan. Pakai kartu kuning. Atau pakai kartu Indosat. Oh. Jadinya Di endorse Indosat. iya, jadi nggak ada sinyal sama sekali ya. Karena kan ini Mbak ini hotspot ke saya kan, karena aku kan hari Rabu tuh mau turun, bingung jadi nanti gimana Mbak gitu. Ya udah beli aja gitu. punya data. Iya, karena koordinasinya kan sama sini. Betul banget. Hanya Di karena sisi punya lain aku juga yang harus kartu mengerjakan soal ujian Iya. ya. Di sana bawa laptop sambil ngerjain soal ujian. karena kartu ungu ini banyak sinyalnya ya punyaku. Jadi ini beli kartu ungu. Nah, kita kan cari
cari apa counter ya. Banget ya. Jam berapa, Mbak? Habis Isya ya? Habis Isa. Malam banget. Iya. Banget ya. Enggak ada, bukan Nggak ada nggak ada lampu. lampu. Gelap karena nggak ada Iya. lampu, teman-teman. Habis Isa. Bunda. Tapi katanya Dipertimbangkan. kata masyarakat sana nih, katanya masyarakat sana, bukan kata saya ya. Itu memang katanya lampunya belum rata sampai ke daerah yang bawah-bawah gitu. Tapi kalau yang Pronojiwo yang di atas, yang udah ada kayak pertokoan-pertokoan itu emang banyak lampu jalan ya, lampu jalan. Bukan listrik nggak masuk, nggak listrik ada, lampu jalan. Ya, tadinya saya hampir salah paham ke situ. Listrik ada, lampu jalannya Dia yang memang ada. gelap ya Mbak, kita Pol. pergi itu. Takut. Ya untungnya kita dapat Mbak pelan-pelan, pinjaman Mbak, motor pelan-pelan ya. dia. Motornya siapa? Motornya ini Warga. anaknya ibu yang punya rumah yang kita tempatin posyan. Iya. Alhamdulillah. Ternyata seru sekali, sekaligus mencekam ya pengalaman mereka di sana. Kemudian sehari keempat itu kan naik ke sini, maksudnya kembali ke kota. Yang terjadi di sana apa ada yang meneruskan program ini? Psikososial mungkin dari Ada ya, Mbak? Iya, Ada ganti personil. Jadi ganti tim, ya ganti tim dari Kamis itu dari teman-teman dari guru SMK. Oh iya ya. SMK Muhammadiyah Dari Jatiroto dan SMA Aum kayaknya ya, Muhammadiyah. dari Aum berarti. Ya dari Aum 3 orang tuh, jadi dari 8 orang dan harus 3 orang. Nah akhirnya 3 orang itu difokuskan memberikan layanan dukungan psikososial tuh di SDN Supiturang 2. Oh jadi sekolah darurat aja berarti. Oh Iya, iya. Oh. di posko pendidikan darurat aja. Karena dia hari itu, Kak? Mbak. dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Ya. Sama berarti. Memang kalau buat relawan-relawan itu, kalau teorinya sih, kalau ada di lokasi bencana, maksudnya di daerah posko, di daerah tanggap darurat itu memang maksimal itu sebenarnya 2 minggu aja, karena memang stres beneran. Iya, maksudnya Kayak kita kalau aku sih lebih ke satu was-was, karena itu di situ zona merah nggak sih, Mbak? Maksudnya daerah itu zona merah ya? Nggak tahu, nanti aku cari ya. Kayaknya sih zona merah. Jadi kalau ada di lokasi zona, apalagi di zona merah kan deket, suaranya gunung itu bener-bener bikin kayak ya Allah ya Allah kita ya nggak Allah gitu. tidur. biasa. Iya, kita bilang bener. ya. Kita sama yang punya rumah, Pak itu suara gunung. Iya, biasa, biasa, Mbak. Mbak. Gitu kayak, oh saya yang nggak biasa. Iya. Saya Kita nggak yang biasa. nggak biasa Pak, gitu kan. Oh, sampai kayak kayak membohongi diri, Mbak geluduk ya sih Mbak. Enggak, Mbak gunung. Jadi benar-benar kita seru sekali sepertinya Iya. pengalamannya. Tapi kalau nginep Yunda, kalau misalnya pagi gitu ya, pagi berangkat kita nih dari PP sini, habis itu nanti setelah asar atau jam 5 lah balik lagi ke sini. It's okay, mungkin capek karena PP. Tapi mungkin kondisi psikisnya mungkin Fisiknya nggak yang apa-apa capek, gitu iya. loh. Tapi kalau stay di sana, aku aja yang dari hari Minggu sampai hari Selasa itu kayak kuat bro. Apalagi Iya. 2 minggu, makanya teman-teman kayak relawan yang sampai TDB berakhir sampai tanggal berapa, 2 Desember berarti itu selesai sampai di sana yang gokil. Karena aku sih mohon maaf banget Iya, nih. jadi dia pulang, turun, Mau tidur aku sama siapa sendiri, Anda? Iya. Mbak, aku tidur sama siapa nih gitu kan. Akhirnya narik teman-teman tuh siapa Rek yang mau tidur sama aku. Untungnya ada Kasian. yang mau ya. Untungnya Kayak aku di grup itu temenin Rek, temenin tidur ini aku. Karena kita kan berdua kan yang tidurnya. Teman-teman bertiga, kemarin ya banyak ya. berempat, iya dia berempat. Yang di kamar itu ya. Oke. Ya, kita doakan saja semoga masa bencana ini segera berlalu ya. Semeru sudah tidak Baik saja. tidak ini lagi apa namanya? Nggak ngambul lagi ya kalau istilahnya orang sini. Ya, tapi memang kan tidak bisa kita cegah ya kalau Iya, betul. Makanya kita cuma bisa berdoa saja. dan mitigasinya Iya, mitigasinya. Tapi kemarin mitigasinya sebenarnya lumayan sih. Ya alhamdulillah sudah nggak ada korban. dari yang Dulu. peristiwa sebelumnya. Jadi mungkin warga-warga di sana udah lebih tanggap Ya aware ya. udah Tanggap lah. iya udah tahu lah apa yang dilakukan kalau ada erupsi gitu. Oke, ini kayaknya sudah overtime sekali ya teman-teman. Tadi kita berhenti di 23 menit, sekarang sudah berjalan 20 menit, berarti sudah 43 menit. Nanggung 15 menit lagi 1 jam. Ya nanggung banget. Untuk selanjutnya mungkin masih dibuka donasi kah?
teman-teman yang mau donasi untuk Semeru, apakah masih buka donasi? Iya kan? Iya, masih buka donasi dari Lazisme Lumajang sepertinya. Jadi misalnya teman-teman yang mau menyumbangkan atau ada sedikit rezeki, bisa juga menyalurkan donasinya ke nomor yang ada di bawah ini. Aku juga lupa nomornya guys. Pokoknya nomornya Lazisme ya. Iya. Lalu closing statement dari Mbak Dia sama Mbak Lala. Mbak Dia dulu silakan, mengenai bencana yang sudah terjadi dan bagaimana tanggapannya sebagai relawan dari Mama Dia. Ya memang kita takdir itu kita tidak bisa memungkiri ya, takdir itu datangnya dari Allah gitu ya. Yang penting kita tetap hati-hati, tetap waspada, dan bersyukur atas apa yang Allah kasih. Tandanya Allah sayang sama kita. Dan apa ya, Dan apa yang terakhir pertanyaannya? closing statementnya Closing aja. sebagai relawan Muhammadiyah. Ya sebagai relawan Muhammadiyah sangat luar biasa sih ya, ini pengalaman yang luar biasa walaupun Iya. walaupun itu bukan yang pertama gitu ya, udah beberapa kali respon bencana, tapi tidak semua orang itu terpanggil hatinya untuk membantu kepada sesama yang sedang terkena musibah gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sana, relawan yang bertugas ya, yang sudah melaksanakan tugasnya kemarin, terima kasih banyak dan kalian luar biasa. Terima kasih Mbak Dia. Untuk dari Mbak Sabila gimana? Ya sama seperti Mbak Dia, jadi bukan pertama memang respon bencana, tapi kali ini memang karena di psikososial mungkin lebih kesiapan emosionalnya lebih harus dimatangkan secara pribadi ya, maksudnya aku sendiri gitu, menangani anak-anak apalagi butuh kesabaran dan usaha yang ekstra gitu, karena kan kalau ngobrol sama anak kecil sama orang dewasa kan beda. Nah karena sama anak, iya sama anak pendekatannya lebih ya harus heart to heart, iya bener-bener ya, sama kalau sama orang dewasa juga dari hati ke hati, tapi sama anak-anak tuh harus lebih ekstra lagi gitu. Jadi ya pengalamannya yang luar biasa juga. Terima kasih buat teman-teman MDMC Lumajang udah memberikan kesempatan saya khususnya dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah, meskipun sebenarnya bukan departemen saya LHPB karena saya dari Pusintek sebenarnya, udah memberikan kesempatan untuk ikut respon di Semeru, meskipun tantangannya banyak sekali, lumayan ya, nggak apa-apa lah, melatih mental dan kesiapan kita. Dan semoga terima kasih juga sama relawan-relawan lain dari komunitas lain, dari NGO lain, juga dari pemerintahan yang sudah memberikan respon yang luar biasa buat penyintas di erupsi Semeru tahun ini. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir juga aku juga mengucapkan berbelasungkawa juga buat teman-teman di Sumatera, buat saudara-saudara kita di Sumatera yang sekarang juga lagi mengalami musibah bencana banjir, yang beritanya yang sekarang katanya masih chaos banget, masih belum kondusif di sana, karena kita juga kemarin ditawari Yunda sebenarnya untuk ke sana, ke Sumatera Utara tepatnya, kita berdua, tapi mohon maaf banget tidak bisa karena harus izin orang tua, karena memang karena jauh sekali dari Lumajang, jadi kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi kita hanya menyambung doa saja buat saudara-saudara di Sumatera, supaya kondisi di sana juga segera membaik. Pulih, ya. Juga kepada teman-teman relawan yang sudah ke sana menyalurkan bantuan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, karena kita yang tidak bisa turun ke sana pun melihat kondisi di sana juga sangat prihatin, apalagi teman-teman yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan dananya ke sana, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, seperti itulah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan banyak sekali kehadirannya untuk respon ke apa bencana, iya, ke tempat, ke lokasi bencana, kesukarelaannya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Ya, amin. Begitu saja teman-teman untuk podcast kita hari ini, lumayan seru dan ceritanya keren sekali atas perjuangan mereka dalam respon bencana Semeru. Sudah cukup sekian dulu dari kita ya.
dari podcast obrolan halaman belakang. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelora jiwa tak